saya Rasita kembali membersamai Anda tentunya hanya di Outing Kelas Kanja Asih. Baik pemirsa, kali ini saya dan teman-teman saya akan pergi ke salah satu butik di Kecamatan Jatisrono, yang mana saya dan teman-teman saya akan mewawancarai terkait dengan usaha apa saja yang dikembangkan di toko tersebut. Langsung saja pemirsa, ikuti keseruan saya dan teman-teman saya di Kecamatan Jatisrono. Nah teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai langsung salah satu owner dari toko Aisyah. Langsung saja, selamat pagi Ibu. Iya, pagi semua. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu. Iya, perkenalkan saya dengan Puji Purwanti, owner dari toko Aisyah. Di sini saya memproduksi untuk semua berkaitan dengan tata busana. Jadi kita ingin membantu masyarakat luas untuk melayani pelanggan dengan visi dan misi adalah kita untuk menyenangkan dan yang terlebih adalah kepuasan pelanggan. Ya begitu kira-kira. Mungkin adik-adik yang di sini datang bisa saya bantu. Ya, sebelumnya memperkenalkan Bu, nama saya Rasita, di samping saya ada Cynthia, di sampingnya Cynthia ini adalah Reza. Kami perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Jatiroto, dan kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu usaha yang Ibu kembangkan. Nah, sebelumnya, apa yang menyebabkan Ibu untuk yakin mengembangkan usaha ini? Salah satunya adalah memang background saya adalah sarjana hukum. Cuma karena kondisi di sini saya hanya untuk mendampingi orang tua. Jadi kalau untuk mau mendirikan suatu kantor pengacara, sepertinya kalau di desa agak kurang. Jadi kehidupan ini yang bisa lebih bermanfaat kira-kira apa? Makanya kita walaupun background kadang tidak sesuai dengan profesi. Nah, hanya begitu kira-kira. Iya. Yang kedua, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana lika-liku perjalanan dalam Ibu mengembangkan usaha ini. Baik, di tahun 2016 kami resign, mengundurkan diri dari grup teman-teman rekan pengacara di Jakarta sana, karena suami juga udah purna tugas dari kepegawaian di suatu aparat negara. Yang kedua itu mendampingi orang tua, dalam hal ini adalah ibu, karena bagaimanapun ibu itu tidak hanya perlu kita kasih uang, tapi kebutuhan sehari-hari dan pendampingan itu yang kita perlukan. Sehingga kenapa saya memilih untuk pulang, untuk ke Wonogiri sini. Nah, untuk di sini awalnya adalah di sini belum ada apa-apa. Cuma posisinya di sini tuh dari ujung sana sampai ujung sana itu masih dalam bentuk jurang. Terus dulu sama orang tua langsung dibangun gini. Mungkin kalau pendapat orang tua dulu ini mau digunakan untuk ini dibuat tiga plong, ruang. Itu salah satunya rencananya adalah satu untuk bengkel, karena kebetulan di sini dulu ada anak asuh yang di sekolah di STM, terus dia berkeinginan untuk mendirikan bengkel. Nah, tapi karena anaknya itu tidak mau membebani, jadi tidak mau. Terus yang kedua, karena orang tua terutama bapak itu dulu adalah petani, jadi dia ingin membeli jual beli untuk hasil bumi kayak gitu. Tapi karena suatu keadaan itu tidak bisa berjalan, sehingga kebetulan ibu saya juga sibuk dengan cucu-cucunya yang masih kecil, tidak bisa disambi dengan usaha. Akhirnya ini adalah kosong. Terus karena saya pulang karena ibu dulu profesinya adalah penjahit, jadi saya mengembangkan. Terus saya cari modal mengembangkan 20-an juta. Misalnya, ini contohnya, hanya punya mesin satu, tapi operasi nggak punya, otomatis kita harus ke penjahit lain. Kesana harus memerlukan waktu. Yang kedua, di rumah nggak ada yang nunggu. Terus akhirnya saya mencari dana 20 itu, saya belikan alat-alat. Terus kebetulan saya sosialisasi, karena saya agent di Prudensial juga. Kebetulan waktu itu mengantarkan salah satu masyarakat sini pengen ikut join, sehingga untuk masuk join itu harus ujian. Nah, selama menunggu ujian mereka, saya duduk di bawah sambil sosialisasi sama teman-teman yang nganterin seperti itu. Terus akhirnya
Itu adalah alasannya atau apa? Untuk dijualkan dan saya untuk promosi. Terus akhirnya saya bergelut di dunia jahitan sampai sekarang ini. Terus habis itu ada teman-teman mau ngajakin gabung untuk mendirikan suatu organisasi, dan itu setiap bulan pun ada. Kita di Wonogiri Timur itu ada suatu perkumpulan organisasi itu, dan di situ sambil praktek bisa bertanya dalam hal apa aja. Cuma poinnya adalah kalau misalnya pertemuan itu temanya apa, ya itu. Tapi kalau misalnya kita ada kesusahan atau apa, kita bisa tanya situ. Terus yang kedua, untuk menguji keahlian kita di tata busana itu sampai mana, kita sering mengikuti workshop yang ada di nasional. Itu dari seluruh Indonesia, dari Timur, Blitar, Gresik, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ujung Lampung, Palembang. Nah itu ada event-event seperti itu. Nah saya mengikuti gitu. Jadi alhamdulillah ya kita masih masuk lah dalam tim sampai di DIT itu juara 2. Kalau juara 3 insya Allah belum pernah. Nah seperti itu. Jadi seperti itu, dan sampai sekarang pun berjalan. Yang penting pada intinya adalah seperti ini. Bagaimana cara kita melayani pelanggan sampai ada titik kepuasan. Gitu aja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Selanjutnya nih Bu, dari selama Ibu mengembangkan usaha ini, mungkin adakah kelemahan ataupun keunggulan dari usaha yang Ibu jalani? Baik. Seperti yang lainnya juga sama. Keunggulannya adalah memang kalau dibanding untung dibanding jualan-jualan gitu. Kalau jahitan itu untungnya banyak sekali. Itu mungkin bisa 700 sampai 800% untungnya. Karena apa? Satu baju itu kalau kita jahit hanya kurang lebih, kalau saya target. Jadi sistem kerja kita itu jangan kayak orang-orang, wah ini harus dipola dulu, ada ukur dulu, ada ini. Kalau saya enggak. Jadi setiap ada orang pelanggan ini saya tulis ukurannya habis itu polanya saya enggak buang. Saya taruh di dalam bentuk file-file seperti ini. Bentuk dalam file-file seperti ini. Jadi misalnya si A ada bajunya ini, polanya ini gitu. Ini setiap baju ada saya file gitu. Jadi sistem kerja kita adalah target. Jadi sistemnya adalah kayak Jepang yang berlaku, karena kita sering dulu sebagai lawyer saya sering keluar negeri ya. Jadi tahu cara kerjanya mereka itu target. Jadi dalam waktu sekian jam itu harus selesai, udah ada yang reject. Jadi kita nggak perlu untuk kerja ulang seperti itu. Nah itu satu. Jadi untungnya banyak, keunggulannya adalah itu. Terus yang kedua, dengan pelanggan yang merasa puas, mereka akan face to face itu akan di sana loh, nah gitu. Kita dapat referensi. Terus yang ketiga ya semakin berkembang. Tapi kelemahannya adalah yaitu tadi saya agak kurang tegas dalam melayani konsumen. Misalnya konsumen mau jahitin, dik, Bu mau bikin ini kayaknya dari sini. Oh iya, kesalahan saya adalah mungkin ini yang nggak perlu saya ulang ke depannya. Cuma kadang masih ada rasa tidak tega. Jadi saya tidak meminta untuk uang muka, down payment. Nah itu saya enggak. Jadinya ini sebagai contohnya dari sekolah itu dia, oh ya Bu saya bikin batik udah jadi udah ini sampai mungkin anak saya dulu kelas 5, sekarang SMA kelas 2. Jadi di situ masih ada tinggal uang sekitar dana sekitar 10-an lebih. Nah itu maksud saya sebagai pengusaha itu nggak bisa begitu. Jadi mungkin buat adik-adik nanti yang betul adalah ada uang ada barang. Seperti itu. Jadi kalau saya menumpuk di sini, uang ada di orang. Lah kalau misalnya ini saya kasih, Bu maaf uangnya baru ada segini. Lah yang sisanya itu akan susah untuk ditagihkan. Atau di akuntansinya nanti jadi piutang tak tertagih, dan itu akan membuat usaha kita jadi macet. Nah kelemahannya hanya itu aja sih. Kalau masalah untuk mengatasi pelanggan atau apa, ya kita setiap kita ada niat untuk belajar, insya Allah kita bisa untuk melayani pelanggan dengan baik. Ya mungkin gitu. Ada yang lain mungkin? Ada Bu. Ini selama Ibu menjalankan usaha ini mungkin kan ada hambatan di setiap langkah-langkah usaha Ibu. Sebenarnya hambatan apa saja dan mungkin bagaimana cara Ibu buat meminimalisir dari hambatan tersebut?
memang suatu usaha itu ya memang ada hambatan. Cuma menilainya adalah yang selama ini saya rasakan, kalau namanya hambatan itu kalau menurut saya nggak ada. Karena apa? Yang ada adalah kita dituntut untuk belajar, kayak gitu. Jadi kalau hambatan terus kita istilah Jawanya sering sambat, kalau menurut saya itu tidak baik dan jangan dilakukan. Yang ada hanyalah bersyukur dan sabar. Jadi namanya hambatan itu sebenarnya nggak ada. Hambatannya yaitu tadi, kalau kita kurang tegas atau apa, hambatannya adalah uang susah masuk, jadi untuk cash flow-nya jadi agak seret. Aja. Jadi namanya hambatan tidak ada. Yang terakhir Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan usaha ini agar maju lebih baik lagi? Iya, itu makanya kita kenapa harus berinteraksi sama orang lain. Dalam hari ini adalah hal yang bisa mendapatkan ilmu. Ilmu itu bukan berarti hanya kita jahit, jadi kita grupnya di penjahit gitu. Enggak, kita bisa ke grup komunitas lain. Dari situ kita berinteraksi sehingga kita bisa memasarkan produk kita. Mereka bisa kolaborasi. Jadi solusinya adalah satu, selalu belajar. Yang kedua, seringlah untuk menambah silaturahim. Yang ketiga, mau kerjasama kolaborasi. Jadi dengan kerjasama itu kita juga harus yang profesional. Kalau misalnya, lo ada kerjaan nih, mau nggak lo kerjain gitu. Sedangkan kita, maksudnya nggak dunia jahitan. Jadi kenapa kadang saya setelah backgroundnya ini kok dunia kesini, kita nggak seperti itu. Jadi hidup kalau sudah di lapangan Allah menempatkan rezeki pure, ya kan. Kalau kita menuntut, itu kan bukan profesi saya, itu namanya egois kalau menurut saya. Jadi kita dituntut untuk belajar terus habis itu apa yang kita bisa lakukan untuk manfaat baik buat orang lain. Mungkin adik-adik Ibu berharap juga seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan, dengan begitu insya Allah masih membantu kita, ngasih pertolongan sama kita, bagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada kita dan nanti akan bermanfaat baik buat keluarga. Itu mungkin ada lagi sedikit mungkin Ibu bisa memberikan pesan ataupun pesan kepada anak-anak muda supaya mau berusaha untuk istilahnya kayak bisa semangat, motivasi buat mereka itu supaya mau semangat buat meraih masa depan. Iya, gitu. Jadi satu, hidup itu kalau bisa jangan menjadi beban orang lain, termasuk orang tua kita. Jadi gimana caranya kita bisa mandiri? Gimana supaya bisa mandiri? Ya satu, terus belajar kepada ahlinya. Jadi jangan belajar kepada bukan yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, ya kerepotan kita. Terus yang kedua, selalu berbuat baiklah kepada siapa saja. Misalnya di jalan ada sampah atau apa, itu singkirkan. Itu maksudnya dari hal kecil gitu. Nah, yang ketiga ya seringlah silaturahmi. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bu Puji sampaikan.